Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keuangan, perkenalkan saya Vira Putri Pinenda, presentator pertama dari kelompok 7. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan mengajak kalian menyelami dunia yang sangat menarik, yaitu tentang perilaku keuangan korporasi dalam mata kuliah Behavioral Corporate Finance. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa perusahaan besar pun bisa mengambil keputusan keuangan yang ternyata keliru, atau mengapa investor yang terlihat cerdas justru sering panik di saat pasar bergejolak? Jawabannya bukan semata soal angka, tapi soal psikologi, emosi, dan cara pikir manusia di balik keputusan-keputusan besar itu. Nah, itulah esensi dari bidang kajian yang akan kita bahas kali ini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 3 poin utama. Yang pertama itu ada pengertian dan landasan konseptual perilaku keuangan korporasi. Yang kedua itu ada manajemen keuangan secara klasik yang mencakup 3 fungsi utama sebagai fondasi sebelum kita memahami pendekatan perilaku. Dan yang ketiga itu ada 2 pendekatan utama dalam perilaku keuangan korporasi. Yuk langsung saja kita bahas. Yang pertama itu ada pengertian dan landasan konseptual. Perilaku keuangan korporasi adalah bidang kajian yang menelaah bagaimana bias psikologis, emosi, dan keterbatasan kognitif para manajer maupun investor mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan. Bidang ini lahir karena teori keuangan tradisional menganggap semua pelaku pasar selalu rasional sempurna, atau istilahnya homo economicus. Padahal kenyataannya, manusia tidak selalu rasional. Itulah mengapa Behavioral Corporate Finance hadir untuk menjawab keterbatasan teori klasik tersebut. Selanjutnya itu ada 3 fungsi utama manajemen keuangan klasik. Sebelum kita masuk ke pendekatan perilaku, kita perlu tahu dulu fondasi dasarnya. Manajemen keuangan klasik punya 3 fungsi utama. 1. Keputusan pendanaan, yaitu bagaimana perusahaan memperoleh modal. 2. Keputusan investasi, yaitu bagaimana perusahaan mengalokasikan modal ke proyek yang menguntungkan. 3. Itu kebijakan dividen, yaitu bagaimana perusahaan mendistribusikan laba kepada pemegang saham. Ketiga fungsi ini adalah tulang punggung keuangan korporasi dan semuanya bisa terdistorsi ketika faktor psikologi manusia masuk ke dalamnya. Selanjutnya itu ada 2 pendekatan utama. Ada 2 pendekatan utama dalam perilaku keuangan korporasi. Yang pertama itu ada irrational investor approach. Investor ternyata tidak selalu rasional. Mereka dipengaruhi oleh bias psikologis, heuristik, dan sentimen pasar. Akibatnya harga saham bisa menjadi overvalued atau undervalued dari nilai sesungguhnya. Yang kedua itu ada irrational manager approach. Bukan hanya investor, manajer pun punya bias. Yang paling umum adalah overconfidence, alias terlalu percaya diri. Ini bisa mendorong keputusan investasi yang tidak optimal dan meningkatkan risiko perusahaan secara signifikan. Jadi intinya, baik investor maupun manajer, keduanya bisa terjebak bias yang berdampak besar pada kesehatan keuangan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keuangan, perkenalkan nama saya Risma Afriani, saya presentator kedua, ingin melanjutkan materi sebelumnya. Materi yang akan saya bahas adalah kebijakan keuangan korporasi berbasis perilaku, yang dimana itu ada 3. Yang pertama, market timing atau kebijakan pendanaan. Manajer menentukan waktu penerbitan atau pembelian kembali saham berdasarkan kondisi pasar atau bisa juga yang disebut overvalued atau undervalued. Strategi ini tuh mempengaruhi struktur modal, penerbitan utang, dan keputusan pendanaan. Faktor seperti suku bunga juga menjadi pertimbangan utama untuk menekan biaya dana. Yang kedua itu ada kebijakan dividen atau catering behavior. Manajer cenderung mengikuti sentimen investor dalam menentukan dividen. Kenaikan dividen sering dianggap sinyal positif oleh pasar, meskipun tidak selalu mencerminkan kondisi fundamental perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah masalah keagenan dan krisis keuangan. Bias manajer dan investor dapat mendorong keputusan beresiko tinggi, seperti utang berlebihan dan investasi agresif. Hal ini dapat memperburuk kinerja perusahaan dan bahkan memicu krisis, seperti yang terjadi pada krisis keuangan global 2018. Materi selanjutnya adalah perbandingan tradisional versus behavioral corporate finance. Yang pertama itu ada asumsi dan dasar keputusan, yang dimana traditional finance mengasumsikan pelaku ekonomi rasional sempurna dan mengambil keputusan untuk memaksimalkan utilitas. Sedangkan behavioral corporate finance mengakui adanya pengaruh bias psikologis dan keterbatasan kognitif dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua itu ada pandangan terhadap pasar, yang dimana traditional finance memandang pasar sebagai efisien dan harga mencerminkan seluruh informasi.
informasi. Sementara behavioral finance menilai bahwa pasar dapat mengalami mispricing akibat sentimen dan perilaku investor. Dan yang terakhir ada pendekatan analisis, yang dimana traditional finance menggunakan model matematis seperti CAPM dalam analisis. Sedangkan behavioral finance menggabungkan aspek keuangan dan psikologi untuk menjelaskan perilaku nyata dalam keputusan keuangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, presentator ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keuangan, perkenalkan nama saya Amanda Salsabila Rahman. Saya merupakan presentator terakhir dari kelompok 7 yang akan melanjutkan materi dari presentator sebelumnya dan memberikan kesimpulan. Materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang implikasi teoritis dan praktis. Yang pertama itu bagi manajer keuangan. Manajer perlu menyadari adanya bias seperti overconfidence agar tidak mengambil keputusan investasi dan pendanaan yang beresiko tinggi, serta tetap fokus pada nilai jangka panjang perusahaan. Lalu yang kedua itu ada bagi investor. Investor harus memahami bahwa keputusan korporasi sering dipengaruhi bias, sehingga perlu menggunakan analisis yang lebih rasional dan tidak hanya mengikuti sentimen pasar. Yang ketiga bagi regulator. Regulator perlu memperkuat tata kelola dan transparansi untuk membatasi dampak bias, perilaku, serta mencegah risiko sistematik dalam perekonomian. Kesimpulannya yaitu, perilaku keuangan korporasi menunjukkan bahwa keputusan keuangan tidak selalu rasional karena dipengaruhi oleh bias psikologis baik dari investor maupun dari manajer. Bias seperti overconfidence dan loss aversion dapat mempengaruhi keputusan investasi, pendanaan, dan dividen. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor perilaku sangat penting agar keputusan keuangan menjadi lebih tepat, stabil, dan berkelanjutan.